Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materinya tentang desimal. Ada beberapa hal, cara-cara yang akan kita pakai dalam mengubah bilangan-bilangan tersebut, atau caranya bagaimana. Oke, yang pertama kita langsung saja ya. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, jadi kita contoh 1/4 itu adalah pecahan biasa. Kita mau rubah ke bentuk desimal, ya. Desimal itu biasanya dia ada koma, ada angka di belakang koma, ya. Oke, langsung saja cara 1, ya. Mengubahnya, kita caranya mengubah dulu penyebutnya menjadi 100. Jadi pecahan biasa tersebut kita rubah penyebutnya menjadi 100. Ingat, angka atas itu adalah pembilang, angka bawah itu adalah penyebut. Ini yang kita harus rubah menjadi 100. Nah, oke. 1/4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4-nya. Ya, dikali berapa? 25. Ya, jadi kalau dikalikan dia hasilnya 100. Ya, jadi harus 100. Nah, kalau penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. Ya, jadi harus sama. Nah, syaratnya penyebutnya harus 100. Jadi perkalian 4 ya dikali berapa yang hasilnya 100 dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Oke, 1 dikali 25, kemudian 4 dikali 25, lanjut 25 hasilnya per 100. Kita akan bagi 25 dibagi 100. Ingat, kalau pembagian itu angka pembilang itu di dalam, angka penyebut di luar. Oke, kita bagi. Jadi 1 dibagi 4, ya. Caranya perkalian 4 yang hasilnya mendekati 1. Ya. Ada tidak? Kita cari. Nah, 0 kali 4, 0, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. Tadi adalah 1. Jadi yang mendekati 1, ya, tidak boleh lebih dari 1. Kita ambil adalah perkalian 0 dikali 4. Hasilnya 0. Kita tulis, ya. Nih, hasilnya kita tulis. Ya, hasilnya kita tulis. 0-nya di atas, ya. Hasil perkaliannya di bawah. Jadi 0 dikali 4 itu 0. Oke, kita kurangkan. 1 dikurang 0, 1. Ya. Lagi perkalian 4 yang hasilnya mendekati 1. Tadi kan 0, ya. Nah, tapi karena sudah digunakan, jadi tidak boleh digunakan lagi, tambahkan 0 di samping 1. Ya. Jadi kalau untuk desimal dia boleh ditambahkan 0 kalau di pembagian. Ya, sampai nanti dapat hasil terakhirnya 0. Kita tambah 0. Jadi 1 kita tambahkan 0. Ketika kita tambahkan 0 untuk langkah ini, langkah pertama, ya. Kasih tanda koma di atas. Ya, jadi khusus untuk langkah pertama itu ketika ditambah 0 kasih koma di atas. Ya, jadi baru kita bisa cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 10. Nah, ya. Jadi kita cari 0 kali 4 0, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Nah, ini yang mendekati 10. Kita ambil 2, taruh di atas, ya. Kemudian 2 dikali 4, 8. Nah, jadi
2 kita taruh atas ya. Kemudian hasilnya 8 kita taruh di bawah 0. Kenapa tidak di bawah 1? Karena ini adalah satuan, 0 ini, 8 juga satuan. Jadi disejajarkan satuan dengan satuan. Tidak boleh sembarangan meletakkan angka di bawah 1, tidak boleh ya. Jadi harus sejajar tempatnya satuan dengan satuan. Nah, sudah kita kurangkan. 0 dikurang 8 bisa tidak? Tidak bisa ya. Minjam ke tetangganya. Setiap minjam angka 1 itu nilainya 10. Jadi setiap minjam 1 itu nilainya 10. 10 ditambah 0 itu 10. Ya, jadi 10 tadi tambahkan dengan yang pengurang tidak bisa tadi. Jadi 10 ditambah 0 itu 10. Baru kurangkan 10 dikurang 8 itu 2. Ya. Kita cari lagi sampai habis 0, sampai 0 hasil akhirnya. Perkalian 4 yang hasilnya 2. Ada tidak? Nah, tidak ada ya yang mendekati 2. Kita tambahkan 0 lagi. Ya. Tambahkan 0, kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 20. Ya. Nah, yang mendekati 20 kita cari perkaliannya. Ya, 0 kali 4 0, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Nah, ini yang mendekati 20 atau sama dengan 20 tidak boleh lebih. Nah, kalau sama itu boleh diambil. Jadi ini 5 ya. 5 kita taruh di atas. Ya, hasil tadi taruh di sini 20. Atau 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 2, 0. Habis. Jadi hasil dari ya, hasil dari 1/4 sama dengan 0,25. Nah, itu tadi adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, bagaimana? Kita rubah dulu campurannya. 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Oke. Ini bilangan ini tengah kita kalikan penyebut. Jadi 1 dikali 4 ya. Bilangan tengah ini kita kalikan penyebut. 1 dikali 4 baru ditambah 1. Tambah 1 ya, angka di atasnya. Jadi diulang. Angka tengah 1 dikali 4 kali penyebut 1 kali 4 baru nanti ditambah 1 angka yang pembilang per penyebut. Jadi 1 kali 4 4 tambah 1 per 4. Jadi 5/4. Ini sudah dapat pecahan biasa ya. Kita bagi, kita mau cari desimalnya. Sama seperti sebelumnya. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 5. Nah, ya, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8. Jadi ambil 1. Ini ya hasilnya 4 yang mendekati 5. 1 ditaruh di atas. Hasilnya tadi 4. Jadi 1 dikali 4 itu 4. Atau kita lihat di sini 1 kali 4 sama dengan 4, kita pindahkan saja. Ya. Oh, 1 kali 4 4. Lanjut kita kurangkan. 5 dikurang 4 itu 1. Nah, perkalian 4 yang mendekati 1 itu tidak ada. Kalau desimal boleh ditambahkan angka 0. Ya. Ketika untuk langkah pertama ini ditambah 0, atas dikasih koma. Ya, ingat itu desimal. Kita kurangkan. 0 kurang 8 itu kita pinjam ya, 1 jadi 10. 10 kurang 8 itu 2. Nah, lagi perkalian 4 yang hasilnya mendekati 2 tidak ada, kita tambah 0 lagi ya. Ini sampai 0 hasil akhirnya nanti. Nah, jadi
Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 20 atau sama dengan 20 adalah, kita cari, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20. Jadi, itu adalah 5 kali 4, 20. 5 ditaruh atas, 4 dikalikan 4 hasilnya 20. Jadi ya, campuran jika dijadikan desimal ya adalah 1,25. Jadi hasil dari 1/4 sama dengan 1,25. Lagi cara selanjutnya ya, ini cara kedua, memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan ya. Jadi untuk mengubah pecahan campuran menjadi desimal itu ada dua cara. Cara satu, diubah dulu jadi pecahan biasa ya, udah dapat, kemudian baru dibagi. Nah, kemudian untuk cara kedua ya, dia memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan. Jadi 1/4 sama dengan 1 itu cacah, ditambah 1/4 itu pecahan biasa, kita pisahkan satunya, ditambah. Nah, 1/4. Nah, kita jadikan ini 100 ya, atau langsung dibagi juga boleh, 1/1 dibagi 4 juga boleh, atau kita jadikan penyebutnya 100. Jadi ini dikali 25, pembilang juga dikali 25, hasilnya ini harus 100 ya penyebutnya. Jadi kalau nyebut dikali 25, atas juga harus dikali 25. Nah, dapat 25/100. 1 ditambah 25 dibagi 100. Nah, ini pembagiannya ya, seperti pembagian biasa. Jadi 25 dibagi 100, angka pembilang itu di dalam ya, hasilnya 0,25. Jadi 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25. Ini caranya, 1 ditambah 0,25 ya, 1 0, kita sejajarkan, angka yang tidak ada kita kasih 0, baru kita jumlahkan. Kalau untuk desimal, angka komanya harus sejajar. Karena ini 1 tidak ada koma, kita buat sendiri ya, karena kita anggap ini adalah satuan. Nah, tersejajarkan. Nah, jadi 1,00 tambah 0,25 hasilnya 1,25. Lanjut, tahap selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini contoh 0,46 itu desimal ya, sama dengan kita jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Semua angka ditulis ya. Jadi 046 per 100. Dari mana? 1 itu angka yang tetap selalu ditulis. Nolnya menentukan jumlah 0 bagaimana? Berapa angka di belakang koma? Ada 2. Jadi 1, 2. Maka nolnya 2, 1, 2. Ya, jadi itu caranya. Jadi ini desimal 0,46 kita rubah jadi pecahan biasa. Caranya semua angka ditulis 046 per 1 itu angka yang tetap untuk dituliskan. Nah, bagaimana cara menambahkan nolnya atau menentukan nol? Berapa jumlah angka di belakang koma? Ada 2, 1, 2, berarti nolnya 1, 2. Nah, itu ya. Selanjutnya ya, mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Nah, ini desimal.
Contoh 1,375. Kita jadikan dulu cara satu pecahan biasa ya. Jadi kita tulis semua. Ini cara satu ya, boleh. Jadi kita tulis semua angkanya. Jadi desimal tadi kita jadikan pecahan biasa dulu. Semua angka ditulis, jadi 1375 tanpa koma ya. Ini kita kasih titik karena sudah dijadikan pecahan biasa. Per 1 selalu ditulis. Nah, menentukan nolnya bagaimana? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti nolnya 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Jadi pecahan biasanya 1375 per 1000. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya. Sederhanakan, kita bagi. Cari pembagi yang bisa dibagi keduanya. Jadi kalau ketika kita ambil ini 125 dengan 125. Jadi ketika 1000 dibagi 125, maka 1375 juga dibagi 125. Jadi pembaginya harus sama. Ya, dan hasilnya itu tidak koma ya. Nah, ini udah dapat 11/8. Kita jadikan pecahan campuran. Ya, nanti bisa lihat di materi sebelumnya pecahan campuran sudah dijelaskan. Ya, 11/8 itu hasilnya 13/8. Atau bisa saja langsung ya, desimal menjadi pecahan campuran. 1,375 sama dengan angka yang di depan koma kita tulis sebagai bilangan cacat tengah ya, atau bilangan tengah. Jadi 1,375 angka yang depan koma ini 1, kita tulis 1 di angka tengah per 375 kita tulis sebagai pembilang, semua ditulis ya, per 1 itu tetap ditulis. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 1, 2, 3 nolnya. Nah, ini kita sederhanakan ya. Jadi 1 ditambah. Nah, kita cari pembaginya yang sama-sama bisa dibagi. Habis ya. Jadi kalau atas dibagi 125, bawah juga dibagi 125. Ini namanya kita sederhanakan. Jadi 1 ditambah 3/8 ya, jadi 1, 3 per ini 11 11/8, maka pecahan campurannya itu jadi 1/3/8. Nah, itu saja materinya. Desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.